masing-masing punya hak, masing-masing punya ruang hukum kebebasan untuk memahami dan meyakini tingkat kebenaran yang diyakini oleh masing-masing. Untuk merekatkan kemajmuan itu ya karena adanya Pancasila. Kalau tidak punya keyakinan gitu ya nanti jadi orang kesini mau, kesana mau. Orang tuh sudah yakin mengimplementasikan. Dijamin kok. Nah, kan dijamin juga ada. Dan akhlaknya jelas ya harus dibangun. Penting mari kita patuhi aturan Tuhan yang namanya takwa. Kita ini ibarat kendaraan plat merah sebenarnya. Cara guyonan ini nglairne kudu wani ngragati kalau anak FKUB itu anak pemerintah sing cerdas pinter gak ngrusui wong tuwek. Wasit kalau sudah baju FKUB ya sama aja kalau Pak Polisi tentara sudah pakai baju tentara ya. Tentara nasional. Ya, kembali lagi di Modra Talks. Di episode sebelumnya kita sudah banyak bincang-bincang dengan tema terkait dengan unjuk rasa dan keterlibatan FKUB dalam menanggapi kejadian seperti unjuk rasa di Indonesia. Di episode kali ini kita akan banyak berbicara tentang FKUB kecamatan. Jadi hari ini narasumber kita pertama ada Yai Muharram Main Ihsan selaku Ketua FKUB Kabupaten Madiun, ada Bapak Sekretaris FKUB Kabupaten Madiun, Bapak Mujahidin, dan nanti kita akan banyak membahas tentang FKUB Kecamatan bersama Bapak Yai Yitno selaku Ketua FKUB Kecamatan Saradan. Jadi kita sebelum fokus ke FKUB Kecamatan, mungkin Pak Sekretaris atau Pak Ketua bisa menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya FKUB Kecamatan se-Kabupaten Madiun itu, bagaimana dalam PBM tahun 2006 itu ada nggak seperti petunjuk atau arahan untuk membuat FKUB tingkat kecamatan itu? Ya, monggo. Ya. Jadi berkaitan dengan PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 dalam rangka mewujudkan tata laksana kerukunan umat beragama di Kabupaten Madiun, dan ini khususnya pemberdayaan forum kerukunan umat beragama. Jadi pemberdayaan forum kerukunan umat beragama ini kalau kita implementasikan sesuai dengan PBM yang jumlah pengurusnya di tingkat kabupaten atau kota itu 17 orang, itu rasio pembanding antara jumlah pengurus dengan jumlah umat beragama. Jadi kita bicara umat beragama ini berarti jumlah penduduk di Kabupaten Madiun yang sekian ratus ribu itu. Ini kalau kita kaitkan dengan kinerja tentu tidak sebanding dan tidak seimbang. Maka kalau kita kaitkan dengan proses melakukan pemberdayaan, di situ kalau sesuai tupoksinya melakukan dialog dengan pemuka agama, yang kedua menampung aspirasi ormas keagamaan. Jadi dalam melakukan dialog dan menampung itu tentu ada beberapa hal yang perlu diseriusi, ditekuni oleh pengurus FKUB Kabupaten. Kalau kita kaitkan dengan hal-hal yang sifatnya insidentil dan perlu penanganan lebih cepat dari dinamika sosial masyarakat sehari-hari umat beragama, kita tidak menginginkan adanya sebuah friksi, sebuah gesekan, akan tetapi antisipasi bagaimana friksi gesekan itu tidak terjadi dan munculnya friksi atau gesekan itu ada di level desa atau kecamatan, tentu perlu kepanjangan tangan agar efisien efektif dalam melakukan program pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat. Maka perlu pentingnya struktur pengurus FKUB di tingkat kecamatan itu dibentuk. Jadi dari sinilah filosofi mengapa perlu akhirnya dibentuk pengurus FKUB kecamatan, bahkan FKUB sampai di dalam tingkat desa. Maka pada tahun 2022 kita telah merintis berdirinya pengurus FKUB dari 15 kecamatan ini terbentuk 4 kecamatan bawahnya. Oh, 4 kecamatan itu kecamatan mana saja? Itu diawali dari Kecamatan Jayan, terus Kecamatan Balirejo, Kecamatan Delopo, dan Kecamatan Jiwan pada saat itu. Tapi pada tahun 2023 dan tahun 2024 keseluruhan 15 kecamatan itu semuanya telah terbentuk, dan bahkan di akhir 2024 198 desa dan
8 kelurahan. 8 kelurahan ya, itu semuanya telah terbentuk sejumlah 206 desa dan kelurahan se-Kabupaten Madiun. Jadi ini penting untuk efektivitas sekaligus efisiensi gerak langkah sebagaimana yang menjadi kewajiban dari pengurus FKUB, pemberdayaan FKUB dalam rangka mempermudah tugas dari kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam mewujudkan pemeliharaan kerukunan intern maupun antar umat beragama yang ada di Kabupaten Madiun. Baik, untuk syarat-syarat FKUB kecamatan itu mungkin apa aja ya? Syarat-syarat pembentukan struktur FKUB kecamatan. Apakah mungkin unsur, katakanlah ya ini unsur Islam ada sekian, terus ada persyaratan-persyaratan apa lagi? Apakah harus punya kantor, itu kira-kira bagaimana ya? Ya itu sudah ada kok aturannya. Lebih paham Pak Mujahidin ya. Mungkin Pak Kira bagaimana? Ya memang secara teknis tata persyaratan untuk pendirian FKUB atau pengurus FKUB tingkat kecamatan maupun desa itu kurang lebihnya tidak jauh berbeda dengan pengurus FKUB tingkat kabupaten. Cuma kita berbicaranya skup tingkat ketokohan dari masing-masing pengurus. Jadi yang pertama ini adalah akumulasi dari para pemuka agama yang ada di tingkat kecamatan. Jadi kalau memang 6 agama itu ada ya keseluruhan 6 agama itu yang menjadi pengurusnya. Tetapi kita objektif saja. Taruh kata misalnya yang ada itu ya 2 agama atau 3 agama, maka tokoh-tokoh atau pemuka agama di tingkat kecamatan itu semua akan kita rekrut menjadi pengurus FKUB tingkat kecamatan. Terus pertanyaan layangan mungkin begini, kalau dalam satu kecamatan hanya ada 1 agama, itu layak tidak didirikan FKUB? Ya, artinya layak. Agama yang lain seumpama katakanlah yang ada hanya agama Islam, terus agama yang tidak ada, itu tetap bisa didirikan atau harus menembus semuanya dari 6 agama ini harus ada semua? Ya, jadi kita berpikirnya begini, yang namanya kerukunan itu intern dan antar. Jadi intern umat beragama itu sendiri, misalkan di Islam itu kan ada beberapa ormas keagamaan, taruh kata NU, Muhammadiyah, ada LDII, MTA, dan banyak yang lain. Yang penting terdaftar di pemerintah dan ada badan hukumnya, legal standingnya jelas, itu menjadi bagian dari pengurus forum kerukunan umat beragama. Karena ini tidak hanya antar, tapi juga intern, dan ini perlu diatur dan ditata dalam melakukan proses dialognya, interaksinya, dan lain sebagainya. Itu substansi yang menjadi persyaratan. Dan selebihnya juga karena FKUB itu tidak hanya pengurus FKUB di level kecamatan, tetapi dalam rangka memberdayakan pengurus FKUB itu maka dibentuklah Dewan Penasehat. Nah, struktur Dewan Penasehatnya FKUB di tingkat kecamatan itu ya kalau dulu Muspika ya, sekarang istilahnya Forkopimcam. Ya, jadi ada Pak Camat, ada KUA, ada Koramil, ada Polsek, sehingga masing-masing pimpinannya, kalau camat ya camatnya, kalau si KUA yang kepala KUA-nya, kalau Koramil yang dan Ramilnya, kalau Polsek ya Kapolseknya. Itu bagian menjadi Dewan Penasihat FKUB tingkat kecamatan yang tujuannya dalam rangka proses pemberdayaan FKUB mengkomunikasikan hubungan intern atau antar kepentingan-kepentingan programnya FKUB dengan institusi terkait yang ada di level kecamatan. Oh, jadi saling sinergi dengan pemerintah melalui 3 matra tadi istilahnya. Ya memang itu kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Jadi camat itu kan Forkopimcam kan kepanjangan tangan dari institusi yang ada di level kabupaten. Baik, sekarang kita beralih ke Pak Ketua FKUB Kecamatan Saradan, Yai Suyitno. Menurut Anda sejauh mana masyarakat mengenal keberadaan FKUB di level Kecamatan Saradan? Ya, terima kasih. Sementara sampai saat ini warga kami di Kecamatan Saradan ini sudah mengenal dengan keberadaan FKUB. Ini terbukti dengan acara apa gitu. Ini selalu kami ini sudah diundang. Kegiatan masyarakat, terus kegiatan masyarakat ataupun apa itu sudah seringkali kami diundang. Ini menandakan bahwa masyarakat itu sudah mengenal dengan adanya FKUB. Ya, di tingkat kecamatan kemarin waktu 17 Agustus itu kami juga diundang di acara kepolisian. Jadi saya juga diundang atas nama Ketua FKUB. Ya.
Terus kemudian di acara apa itu di Sukorejo itu, yang di Sukorejo itu kan ada ilmu jati, itu juga kami diundang atas nama FKUB. Nah ini menandakan bahwa FKUB ini sudah banyak dikenal oleh warga kami di Saradan. Untuk undangan kegiatan itu, apakah hanya sebatas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, mungkin khususnya keagamaan atau antar umat beragama? Katakanlah dengan kegiatan umum di masyarakat, ada perlombaan 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya lebih spesifik di level masyarakat itu, apakah juga dilibatkan atau hanya kegiatan-kegiatan tertentu saja? Ya, untuk kegiatan yang kemarin itu, yang di luar keagamaan juga sudah. Oh ya. Waktu Contohnya itu apa aja, Pak? KKN kemarin, ya, ada KKN yang dari Surabaya atau apa itu, kami disuruh apa itu, yang memberi ular-ular lah, karena di situ kan ada beberapa yang non Islam, ada beberapa agama, jadi kami diundang untuk sedikit memberi pencerahan apa tuh FKUB itu apa. Oh begitu. Ya. Ya. Jadi pernah itu diundang waktu itu di Sugiwaras, bahkan malah tidak di desa saya. Itu ya. Oh begitu ya. Iya, berarti kan malah sudah. Artinya masyarakat itu mengenalnya lebih luas. Iya, sudah mengenal lebih luas ya. Terus gini, apakah ada masyarakat yang masih belum paham sebenarnya FKUB itu apa sih? Terus kemudian, monggo boleh bisa sambil merokok sambil ngopi. Ini sambil diskusi santai saja. Gimana terkait dengan hal tersebut? Kalau dilihat ke semuanya ya mungkin ada. Kalau masyarakat yang nyun sewu istilahnya yang apa itu? Yang masyarakat umum biasa itu ya memang ada yang belum mengetahui. Ya, itu yang generasi tua atau yang istilahnya apa ya itu? Ya, tidak bisa membaca dengan medsos. Itu kan FKUB itu apa toh Pak? Itu ada, tapi hanya sebagian kecil itu yang orang-orang yang sudah tua. Tapi yang masih milenial, yang sudah milenial itu sudah tahu. Ya sudah tahu itu FKUB itu ya. Kemudian terkait dengan publikasi FKUB Kecamatan Saradan itu seperti apa Pak? Artinya mungkin katakanlah seperti media sosialnya atau apa ada, atau mungkin dari pengurusnya ketika ada kegiatan membuat postingan untuk lebih mengenal masyarakat, itu kira-kira ada nggak seperti itu? Ya pernah kami mengadakan bersama mengadakan postingan bersama itu dengan waktu itu bersama dengan Pak Kapolsek juga, ya kami diundang bersama itu, kemudian kami mengadakan yel-yel apa itu, yang intinya itu mari kita bersama dengan yang tidak sama dari perbedaan itu kita satukan, ya. Begitu. Berbeda tapi kita mempunyai tujuan yang sama. Ya. Kemudian apakah ada tantangan terkait dalam membumikan eksistensi FKUB di tingkat kecamatan, Pak? Kalau tantangan itu ya mungkin katakanlah ada pihak-pihak yang tidak sejalan dengan FKUB, katakanlah ada ormas yang tidak sejalan dengan FKUB, apakah ada nggak seperti itu? Atau mungkin ada tantangan yang lain? Selama ini tidak merasa, jadi bisa sejalan. Artinya tidak seperti ada rel gitu aja, ya? Berjalan semua dengan apa saja. Kami masuk itu di perguruan pencak silat itu, saya juga itu kok ya juga bisa menerima. Bisa menerima. Ya, bisa menerima dari ini peran dari FKUB ini. Ya. Baik, kita beralih ke Yai Muharromen. Dalam proses pembentukan FKUB kecamatan ini, katakanlah kita berfokus di FKUB Kecamatan Saradan ya. Apakah ada mungkin pertanyaan atau mungkin sebuah penolakan dari pihak-pihak terkait, katakanlah dari camat ataupun kapolsek ataupun dan ramil, atau mungkin sesuatu yang masih bingung, belum paham kok sampai ada FKUB kecamatan gitu, kira-kira ada nggak ya? Ya nggak ada, saya rasa lancar-lancar saja. Memang kalau menurut PBM itu kan sepertinya ingat saya kok nggak wajib gitu loh sampai dengan ini songko kecerdasan FKUB kabupaten ada. Menurut saya saking cerdasnya pandai menyelamnya. Sampai ketika desa saya semangat.
sampai tingkat desa ya. Ya sebetulnya kalau di dalam PBM sendiri ya bila diperlukan, kata-katanya hanya gitu. Nah, makanya kalau ngomongin PAUB Kabupaten Madiun itu alah wis pokoknya juara lah kira-kira. Enggak sombong ya, memang kita kenyataannya sudah begini dilantik ya bertanggung jawab lah. Itu ya dianggarane barang. Walaupun ya kadang-kadang itu anggarannya itu ya sampai saat ini ya sekarang ya. Ya kadang-kadang saya itu ya batin padahal ya namanya kerukunan itu kan paling mahal ya di dalam bersama. Dan FKUB itu kan yang melahirkan kan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Dalam negeri. Ya cara guyonan itu ngelahirnya kudu wani ngragati kalau. Ya kadang-kadang ya kudu gaya-gaya dhewe ya wis lah enggak apa-apa kita itu. Orang beragama ya lillahi ta'ala. Karena yang gitu aja. Oh ya, sepengetahuan Mbah Yai, di kabupaten yang lain katakanlah di Kabupaten Madiun ini ada nggak FKUB tingkat kabupaten yang punya tingkat kecamatan dan tingkat desa? Ya. Selain Kabupaten Madiun? Saya kok belum mendengar itu. Malah dulu ya ada yang komentar-komentar miring ya. Miringnya seperti apa ya? Miringnya seperti apa? Ya FKUB itu nggak perlu lah sampai tingkat kecamatan bahkan kadang desa. Berpikirnya seperti itu ya? Tidak perlu, malah kadang-kadang dicemburoni, kadang-kadang urusan intern Islam itu sudah ada wilayahnya, ya katakan MUI dan sebagainya kan gitu. Tapi tidak apa-apa itu yang namanya fenomena, tapi pengertian kita yang jelas itu ya kerukunan intern maupun antar umat beragama. Ya tujuannya itu sama ya. Semoga lah kalau saya ya bareng-bareng, yang penting bareng-bareng kita wujudkan namanya kerukunan, ya itu saja. Iya, saya tertarik dengan pernyataan Mbah Yai tadi kan mengatakan bahwa mungkin ada MUI juga kan, mungkin bisa dikatakan ini juga hampir sama dengan FKUB. Kira-kira ada nggak perbedaan antara FKUB dan MUI dalam koridor kerukunan itu ada nggak? Mungkin bisa dijelaskan Mbah Yai atau Pak Sekretaris? Kalau menurut saya sebetulnya ya tidak ada lah. Ya ada situ yang mungkin karena MUI itu wadah daripada orang Muslim ya. Khusus Muslim ya. Kalau maunya FKUB tidak usah ngurusi yang intern Muslim karena padahal kata-katanya FKUB kan forum kerukunan umat. Ya, bukan nggak ada antarnya kan nggak ada. Iya. Forum kerukunan umat. Tidak ada antar. Tidak ada atau antar kan nggak ada. Saya rasa ya monggo-monggo mawon lah, yang penting nawa itu sih. Ya, kalau saya itu aja. Mungkin Pak Sekretaris bisa menanggapi dengan aspek yang lain atau dari sudut pandang yang lain? Iya, yang jelas keberadaan sebuah institusi organisasi. Kalau di sini bernama forum, keberadaan kita itu ya munculnya karena adanya BBM yang mengikat kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan berkali-kali saya tegaskan FKUB itu ada ya karena BBM itu, sehingga sebagai sarana media untuk melakukan eksternalisasi bagaimana proses kerukunan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka dibentuklah FKUB. Sehingga FKUB berkali-kali juga saya sampaikan, kita ini ibarat kendaraan plat merah sebenarnya. Mengapa kok sebenarnya, walaupun sampai saat ini ya posisinya ya segala sesuatunya kita ya plat hitam. Masih pribadi masing-masing. Tadi ya, memang ini kesadaran. Jadi sebuah kebutuhan dari masyarakat khususnya umat beragama, bagaimana mewujudkan sebuah tata nilai yang mengatur dan mengarah kepada rasa saling toleransi, menghargai, menghormati, memberi ruang gerak kebebasan, bahwa yang namanya beragama itu adalah hak konstitusional setiap warga negara, setiap masyarakat. Karena di Indonesia ini kan seluruhnya wajib beragama dan sekaligus yakin kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka keberadaan FKUB ini saya pikir sudah sangat tepat sekali bila mana kita melihat keberadaan warga negara masyarakat Indonesia ini yang multidimensi, yang multi etnis, yang multi
pemahaman terkait bagaimana ekspresi sebuah tata nilai berketuhanan itu menjadi sesuatu yang harus dihargai dan dihormati, atau kalau Mbah Yai Haji Muharram sering mengatakan ini adalah hak yang paling asasi, hak asasi yang paling asasi gitu. Hak asasi yang paling asasi itu mungkin bisa dijelaskan sedikit seperti apa itu wujudnya? Ya, ini sesuatu yang memang yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun kepentingan, karena yang namanya kepentingan ideologi beragama itu kebutuhan dasar dari manusia. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar, dan makanya kalau di undang-undang ini adalah hak konstitusional. Maka dari itulah adanya sebuah forum yang bisa melembaga dengan semua elemen, dengan semua tingkatan atau semua kumpulan agama-agama yang 6 agama ini, tentu ini penting sekali untuk diadakan forum tersebut. Kalau yang lain-lain itu kan lebih kepada berbicara kekhasan masing-masing agamanya. Makanya FKUB salah satu tupoksinya adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan. Nah, ormas keagamaan ini di Islam sendiri banyak sekali. Kalau yang di Kristen ada apa itu Persatuan Gereja Indonesia itu loh, PGI, ada yang lainnya, Jawi Wetan. Jadi tidak hanya ormas itu. Islam saja ya, semua ormas dari agama-agama. Kalau Hindu ada Parisada Hindu, dan Buddha, kalau Buddha apa itu Walubi ya, seperti itu. Sehingga segmen kita ini ya antar ormas keagamaan yang ada di Kabupaten Madiun. Semuanya dinaungi ya? Dinaungi, karena tugas kita itu kan 1 dialog, 2 menampung aspirasi, dan 3 menyalurkan aspirasi umat beragama yang ada di masing-masing ormas keagamaan. Oh begitu. Jadi secara prinsip seperti itu, sehingga ya kita tidak kontraproduktif dengan ormas-ormas agama yang lainnya. Iya. Saya ingin bertanya kepada Pak Yai Suyitno. PBM tahun 2006 kan menegaskan peran FKUB sebagai mitra pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama. Nah, bagaimana implementasi peran di kecamatan itu di tengah banyaknya ormas keagamaan, khususnya di intern umat Islam, itu bagaimana? Ya, kami di Saradan ini yang katakanlah karena di situ tuh banyak dari yang Islam pun itu dari beberapa kepercayaan ya istilahnya ya. Ormas ya, ormas Islam. Ormasnya Islam ya. Ini alhamdulillah kami duduk bersama. Ini silahkan panjenengan untuk melakukan kepercayaan panjenengan sendiri-sendiri. Yang bagus diusahakan jangan sampai membuat resah ke lingkungan di mana kamu berada. Contoh resah, membuat resah itu seperti apa? Katakanlah. Contoh membuat resah itu umpamanya mengajak ya kan, kalau orang itu sudah mempunyai kepercayaan ini diajak, ini biasanya agak membuat artinya masyarakat sudah punya kepercayaan, diajak untuk menggunakan prinsip ini terkadang terus dari lingkungannya, loh, ojo melok-melok ke situ lah, ini biasanya akan gitu ya. Iya. Kira-kira ada yang lain nggak selain itu? Saya kira enggak ada, karena kami sudah apa itu istilahnya sepakat istilahnya ya, dengan tidak akan mengganggu atau mengajak pada lingkungannya ya. Dengan agama yang lain pun juga begitu. Kalau yang di Saradan ini hanya ada 3, Islam, Katolik, dan Kristen aja. Dan alhamdulillah Hindu Budanya tidak ada? Sementara tidak ada. Tidak ada yang menganut itu, tidak ada. Jadi kepengurusan kami ya hanya Islam, Kristen, Katolik, itu yang saya masukkan. Itu semuanya masuk ke struktur kecamatan Saradan? Masuk ke termasuk pengurus FKUB. Ya, FKUB. Jadi di Semali ini di ketua itu ada Kristen, ada Katolik, itu dimasukkan di situ ya. Gitu. Untuk menghargai dan menghormati. Iya, semuanya saya masukkan ke situ ya. Kemudian apa bentuk kegiatan rutin FKUB Kecamatan Saradan untuk mencegah potensi konflik atau kewaspadaan dini dan menjaga keharmonisasian antara umat beragama? Ya. Ini kami lakukan kalau apa itu, terutama di hari raya Idul Fitri. Ini sudah alhamdulillah Pak Sekjen ini yang
dengan inisiatif mereka sendiri. Sebelumnya itu saya hanya guyon parikeno istilahnya. Ya, guyon parikeno istilahnya. Monggo Pak Pendeta, kalau hari raya jenengan istilahnya yo ikut-ikut membantu lancarnya kegiatan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya. Hanya saya berapa kali aja, tapi setiap hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu dengan foto sendiri Pak Sek. Begitu. Dikirimkan ke saya, Pak Yai, saya menjaga di sini. Ikut menjaga. Iya. Iya, menjaga walaupun dia itu ya hanya duduk itu aja, tapi sudah saya anggap ya sudah bagus. Partisipasi mereka. Sampai segitunya ya. Iya, ini setiap hari raya Idul Adha, Idul Fitri itu beberapa pendeta itu yang dekatanunya itu sudah ikut jaga kegiatan ibadahnya ya. Ya, ibadah itu. Ya. Kalau di kegiatan katakanlah kegiatan non muslim ya di gereja dan ataupun umat Islam, apakah juga melakukan hal yang sama dengan mereka? Kalau dari Islam kami ya hanya mengucapkan gitu aja. Kami karena ya belum sampai masuk di gereja itu belum hanya mengucapkan pas waktu hanya mengucapkan mereka itu ya semua dari pengurus itu selamat hari raya dari Kristen ataupun yang Protestan itu hanya sebatas itu. Jadi sehingga waktu itu hari raya Kristennya itu terjadi komunikasi lewat HP itu ya. Terima kasih Pak Yai, terima kasih Pak Bendara, terima kasih atas ucapannya. Ini sudah membentuk suatu komunikasi yang bagus saya kira gitu. Itu pembentukan situasi itu secara alamiah atau disetting sejak awal, disepakati bagaimana atau secara alamiah begitu saja Pak? Secara alamiah, jadi tidak salah setting itu enggak. Alamiah ya. Ya, dengan sendirinya. Kalau ada hari raya Idul Fitri pun juga begitu. Yang mereka tidak jaga pun juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Idul Adha. Semoga kalau hari Idul Fitri ya mohon maaf dan sebagainya itu sudah diucapkan oleh mereka. Mbah Yai Muharromin menanggapi pernyataan Pak Yai Suyono itu bagaimana? Apakah menyepakati bentuk kegiatan seperti itu atau mungkin memiliki pandangan lain? Ya kalau saya ya selaku FKUB ya saya rasa kita kalau sudah pakai baju FKUB itu ya FKUB. Bahkan saya sering diundang untuk sambutan hari Natal. Diundang di acara Natal berkali-kali di gereja itu. Tapi ya sekali lagi atas nama FKUB. Ya, dalam kegiatan itu yang disampaikan Mbah Yai apa kalau diberikan sambutan ya gitu? Ya kerukunan aja. Pentingnya secara general ya, secara umum gitu ya? Ya umum saja. Jadi ya namanya kabluminanas lagi lah. Ya, hubungan kita antar sesama itu aja, saling menghargai, menghormati. Termasuk saya berkali-kali itu di Nggulang, terus di mana itu? Nggulang itu daerah mana ya? Kare. Kecamatan Kare. Kare, terus kemudian di Lames, terus di Kerajaan sendiri. Ya, Mejayan itu sering ya. Sering gitu ya. Diminta untuk memberikan sambutan dalam rangka perayaan Natal. Ya, enggak apa-apa lah, ya nama mengucapkan aja. Karena kan saya sempat melihat ada sebuah kontroversi di mana katakanlah umat Islam itu dilarang memberikan ucapan selamat Natal. Sebaliknya ada kontroversi juga orang non Muslim dilarang memberikan selamat Hari Raya Idul Fitri ke orang Muslim. Itu menanggapinya bagaimana ya? Kalau saya kembali lagi proporsional, porsi saya kalau saya selaku ketua FKUB ya netral saja. Iya, jadi wasit lah. Jadi wasit. Iya. Lah iya kan wasit kalau sudah baju FKUB ya sama aja kalau Pak Polisi tentara sudah pakai baju tentara ya. Tentara nasional kan. Nasional ya. Soal agama pribadi hak asasi. Asasi paling asas nggak bisa itu diganggu. Kan gitu aja dah. Jadi kembali lagi kita belajar profesional dan proporsional.
Profesional dan proporsional. Ya, kalau kompetisi sepak bola, kompetisi antara Kristen, Hindu, Islam, kalau wasitnya itu kebetulan Islam, saya pakai wasit itu ya harus tegas siapapun, hei ya disemprit gitu ya. Siapapun. Iya, siapapun. Nggak melihat agamanya iya. apa gitu ya. Walaupun NU hei ya disemprit. NU ya harus semprit Ya, gitu. ya Harus itu ya tegak yang lurus, gitu. bisa menjadikan situasi yang kondusif. Kan keadilan itu kan keadilan itu. Ya, dalam hal ini ya mungkin bisa disimpulkan bil hikmah lah. Bil hikmah itu isinya ya profesional, proporsional. Saya rasa gitu. Iya. Gak usah digawe ribet-ribet lah. Iya. Saya coba kembali ke Pak Yai Suyitno. Bagaimana FKUB Kecamatan Saradan berperan dalam mediasi jika ada gesekan atau permasalahan antar umat atau antar ormas keagamaan di masyarakat? Ya, kami berusaha kalau ada gesekan ini dan juga pernah kami tangani, kami bersemboyan masalah ini jangan sampai ke Madiun gitu Pak ya. Artinya jangan sampai keluar kecamatan gitu. Ya, agar tetap di atau paling tidak sampai didengar oleh kabupaten. Nah, ini caranya bagaimana? Ya harus diselesaikan di desa itu kita mengumpulkan dari tokoh-tokoh itu ya dari Pak Lurah, dari Babinsa, terus dari yang sengketa itu kita ajak duduk bersama. Jangan sampai ini kok sampai istilahnya sampai kabupaten, sampai kecamatan aja jangan sampai. Oh, iya. Itu sengketa apa? Mungkin bisa disampaikan atau dianggap tidak sampaikan perlu. Itu kemarin itu istilahnya ada yang ingin mendirikan musola itu. Oh, ya. Mendirikan musola. Berarti umat Islam. Ya lingkungannya kan banyak yang tidak setuju ya, karena beda ya. Oh, perbedaan ormas. Iya, perbedaan itu ya. Yang membuat tidak setuju itu apa dari pernyataan mereka? Ya takut lah istilahnya, takut kalau itu mengembang ke lingkungan itu. Nah, masyarakat itu masyarakat itu menganggap itu ya tidak sesuai kan gitu. Oh begitu. Ya. Tidak sesuai dengan kultur keagamaan di lingkungannya itu ya kan sudah membudaya. Biasanya pakai ini kok ada yang datang ini nanti kan. Dianggap kontraproduktif dengan apa yang sudah ada. Ya ini pernah ini beberapa kali ya. Akhirnya alhamdulillah. Pak Camat aja tidak sampai dengar. Ya. Oh, berarti permasalahan itu berarti memang bentuk penyelesaian perkaranya cukup di internal ruang lingkup di situ saja, nggak sampai ke level kecamatan. Saya datang ke situ tidak sampai ke Pak Camat. Oh, masalah sudah selesai. Itu bentuk cara menyelesaikannya seperti apa, Pak Yai? Ya, kan mereka itu intinya jangan sampai saya mendirikan ibadah ini. Kemudian saya beri wawasan. Sebetulnya orang itu mempunyai kepercayaan sendiri-sendiri. Bolehlah kamu menganggap ini yang paling baik. Ini betul kamu mempunyai anggapan itu yang paling baik itu betul. Tapi hargailah mereka itu juga mempunyai kepercayaan bahwa saya ini juga menganut Islam yang paling betul. Jadi saling menghargai. Jadi tidak memaksakan sayalah yang paling benar gitu. Iya. Boleh aja kamu memaksakan kamu yang paling baik, tapi ya hargailah mereka itu juga mempunyai pendirian kepercayaan bahwa yang saya anut ini adalah yang paling baik. Oh begitu. Ya, akhirnya alhamdulillah bisa ngelenggono kan gitu. Oh begitu. Ya. Kemudian dalam konteks PBM itu kan juga ada yang terkait dengan pendirian rumah ibadah. Ya. Di Kecamatan Saradan itu peran dalam verifikasi dan rekomendasinya bagaimana terkait dengan pendirian rumah ibadah? Selama ini belum ada selama saya menjadi ketua FKB ini belum ada pendirian rumah ibadah yang baru itu belum ada. Iya, belum ada. Sudah ada, kalau ada gereja itu sudah lama sebelum saya menjadi FKUB, ya kelihatannya kok ya nyaman-nyaman saja. Ya, gitu. Ini ada di Ngepek, ada di Sukorejo, ada di Bandungan, itu kok sekarang tidak ada gesekan itu tidak ada. Ya. Kemudian Pak Sekretaris menanggapi hal tersebut bagaimana? Ya, makanya sudah jelas dan tegas
keberadaan struktur hierarki FKUP sampai tingkat pengurus kecamatan dan pengurus desa itu betul-betul sangat efektif. Jadi efektivitasnya itu sampai tadi sebenarnya secara struktur hierarki itu ada sebuah kewajiban untuk langsung menginformasikan, misalkan di desa A, di kecamatan Saratan ada sesuatu perbedaan pemahaman yang diprediksi atau diestimasikan akan mengarah ke konflik ya. Itu secara administratif dari tingkat kelurahan menginformasikan ke pengurus FKUP kecamatan dan langsung disampaikan ke FKUP kabupaten. Itu secara administratif sudah saya terima. Tetapi sebelum kita melangkah ke sana ternyata seperti yang disampaikan oleh Yayaji Yetno tadi ya, karena ya saking efektifnya akhirnya iya caranya istilahnya harus diwujudkan mengatasi masalah tanpa masalah itu. Jadi mendudukkan dalam koridor bahwa masing-masing itu punya hak, masing-masing punya ruang hukum kebebasan untuk memahami dan meyakini tingkat kebenaran yang diyakini oleh masing-masing. Yang penting jangan sampai terjadi saya yang paling benar atau saya yang paling mengedepan. Nyatanya kan camat saja tidak sampai dengar ada info seperti itu. Ini berarti kan FKUP Kabupaten Madiun dengan membentuk struktur hierarki pengurus sampai kecamatan dan ke desa dan kelurahan itu betul-betul efektif menyelesaikan persoalan-persoalan di garda terdepan atau di akar rumput itu. Ya tadi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi efektivitas administrasi secara rutin dari masing-masing pengurus FKUP kecamatan maupun desa itu minimal tiap bulan mesti ada pelaporan-pelaporan berkait dengan dinamika pelaksanaan kegiatan maupun hal-hal yang sifatnya perlu diestimasikan, dilakukan pembenahan-pembenahan sesuai dengan tingkat pemberdayaan yang ada di tengah masyarakat. Jadi sekali lagi inilah bentuk contoh yang konkret dan nyata. Ternyata ketika struktur itu diberi legal standing yang jelas dan diberi amanah yang jelas, ya secara struktur hierarki persoalan itu ya akan tuntas sesuai dengan ruang lingkup di mana persoalan itu terjadi. Iya, kalau melihat peran FKUP sesignifikan itu, kemudian memiliki peran besar ya, menurut panjenengan sedanten, pandangan pemerintah dalam mengapresiasi ataupun melihat gerak langkah FKUP ini seperti apa? Karena kan FKUP secara struktural kan di bawah naungannya Kesbangpol ya. Kemudian Kesbangpol kira-kira bagaimana melihat intensitas dan capaian prestasi yang luar biasa di FKUP dalam rangka menjaga kerukunan? Ya mungkin saya dulu karena kebetulan di sekretariat itu kan bertanggung jawab tentang tata kelola administrasi, sekaligus juga progres bagaimana FKUP itu berjalan baik di internal maupun ketika melakukan komunikasi ke eksternal dalam hal ini antar institusi, terutama pelaporan kepada kepala daerah ya. Jadi kita rutin setiap tahun melakukan pelaporan itu kepada kepala daerah selaku Dewan Penasihat FKUP tingkat kabupaten. Dan perhatian dari pemerintah Kabupaten Madiun kita sungguh luar biasa bagus, karena ya tadi PBM itu mengikat pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah, berarti bupati dan wakil bupati. Maka secara otomatis ya kita ini memang menjadi alat atau menjadi instrumen dalam rangka bagaimana melakukan pemberdayaan, mewujudkan kerukunan umat beragama di level akar rumput atau seluruh warga masyarakat Kabupaten Madiun. Ya. Kemudian bentuk perhatiannya seperti apa ya? Jadi program-program rencana kegiatan kita itu setiap tahun mesti mendapat anggaran. Walaupun mohon maaf kadang anggaran itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Yang penting turunnya jangan terlalu langsung naiknya. Kalau bisa justru terus meningkat. Ini yang lebih penting begini malah, karena struktur hierarki pengurus kita itu mulai kecamatan sampai desa. Jadi sekian banyaknya, ini saya kira menaikkan anggarannya FKUP itu Kabupaten Madiun khususnya ya sangat penting. Nah ini karena apalagi di posisi efisiensi. Sementara ini untuk kegiatan kita tahun ini saja di level FKUP Kabupaten Madiun ya masih terseok-seok. Kalau tahun-tahun sebelumnya bagus. Bagus. Tahun sebelumnya kegiatannya seperti apa itu? Kegiatannya sangat variatif, yang namanya pemberdayaan itu ya pemahaman aspek berinteraksi sosial, aspek pemahaman peraturan perundangan yang
berlaku tentang kerukunan, baik sosial, ekonomi, budaya. Kita ini menyentuh aspeknya banyak sekali. Karena yang namanya orang rukun itu, implementasi pola perilakunya kan tidak hanya saling menghargai, menghormati saja. Iya, lebih kita kan kompleks. mesti terikat oleh Mbah Yai tadi menyampaikan hablum minan nas ya. Jadi interaksi sosial antar umat beragama, interaksi sosial umat beragama itu berarti interaksi sosialnya masyarakat. Iya. Nah, interaksi sosial masyarakat ini dalam aspek pendidikan, sosial, ekonomi, hukum, culture, budaya dan lain sebagainya. Itu menjadi ranahnya pemberdayaan FKUP. Itu semua ranahnya Itu FKUP ya? semuanya ranahnya FKUP. Makanya tugas Dewan Penasehat di kabupaten maupun kecamatan salah satunya adalah memfasilitasi interaksi sosial pengurus FKUP atau umat beragama di ruang lingkup pengurus FKUP itu dalam melakukan akses kegiatan dengan program-programnya OPD, organisasi pemerintah daerah terkait, misalkan kalau tentang bagaimana keluarga yang sakinah mawadah warahmah berarti dengan Kementerian Agama, atau keluarga berencana itu bagaimana tata kelola interaksi usaha ekonomi berarti dengan UMKM, dinas koperasi, dinas UMKM, bagaimana perindustrian perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat berarti bisa dikaitkan dengan programnya dinas-dinas perindustrian dan perdagangan. Sampai bagaimana orang remaja atau pemuda melakukan aktivitas pemberdayaan diri, ada Karang Taruna, itu juga segmen yang sangat luas dari FKUP. Berarti FKUP itu hampir dikatakan semua ruang lingkup kehidupan berinteraksi, semua bagian dari yang namanya interaksi sosial itu kan keseluruhan mulai dari remaja sampai dewasa sampai lansia. Maka di FKUP kita itu juga punya bidang pemberdayaan perempuan dan gerontologi. Gerontologi itu kan lansia itu. Sampai ini juga menjadi segmennya FKUP. Maka kalau fasilitasi peribadatan untuk yang lansia misalkan ke rumah ibadah belum mampu, sudah berkurang energinya. Nah ini kan sudah merebak atau ini yang namanya tempat bukan rumah ibadah tapi apa itu ya, ya katakanlah tempat untuk peribadatan di luar rumah ibadah. Jadi tidak berupa simbolis. Ya bukan kalau Islam bukan masjid, kalau Kristen bukan gereja. Ini sekarang kan lagi ngetren loh itu. Katakanlah sholat Idul Fitri di lapangan di luar. Bukan itu. Bukan seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan kalau misalkan Islam kita mengenal Yasinan, mengenal Lailatul Istimewa dan lain sebagainya. Nah ini penting juga menjadi pembahasan yang intensif antara Kementerian Agama dengan FKUP karena garda terdepan lapangan itu kan FKUP. Ya, secara institusional visi misinya tentang agama itu kan ada di Kementerian Agama. Nah ini akan bersinergi juga dengan Kesbang Pollinmas. Jadi Kesbang itu kan satuan bangsa. Jadi aspek bagaimana mengelola berbangsa bernegara ini ada di Badan Kesbang. Nah, kita sangat sinergis hubungan seperti itu. Jadi katakanlah kalau kita kaitkan dengan kegiatan-kegiatan itu mungkin kalau melihat struktur kita yang sampai kecamatan dan sekian ratus desa kelurahan itu, ya kita ini sudah semi-semi kayak UPD kadang-kadang. Gitu ya. Karena kompleksnya peran dan kapasitas yang dimiliki FKUP itu. Iya betul. Karena makanya pemuka agama dan tokoh masyarakat yang menjadi segmen pemberdayaan kita. Jadi melakukan dialog, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi dalam kebijakan yang akan dirumuskan oleh kepala daerah dalam mewujudkan rukun. Nah, rukun ini kan substansinya interaksi sosial tadi. Kalau di misi kita interaksi sosial yang iman dan takwa. Iya, jadi itu. Berarti bisa dikatakan bahwa FKUP itu sebenarnya juga menjadi bagian dari pendukung atau yang mensukseskan program-program pemerintah luar daerah biasa, atau pemerintah pusat gitu ya. Kadang-kadang rapat diakoni. Tapi memang tidak ambisi diakoni program. Yang penting berbuat yang terbaik untuk orang lain. Iya. Angpa urum lina. Pokoknya ibaratnya
anak FKUB itu anak pemerintah sing cerdas pinter gak ngrusui wong tuwek. Nggih ya. Ya tahu sehingga kita memberikan pencerahan pentingnya kerukunan dan lain sebagainya itu lewat kacamata agama masing-masing alhamdulillah. Ya di Madiun itu sehingga kesadaran berrukun itu ya insya Allah ya termasuk dari kita melangkah memberikan pencerahan mahalnya kerukunan. Iya. Dan sering saya sampaikan jadi rukun dalam interaksi sosial ya serawung ning dunya hablum nas itu satu hal yang paling mahal. Paling mahal Ibaratnya badan sehat itu sehat kan paling mahal. Iya betul. Lalu mobil mewah bojomu ayu nek loro-loro enggak enak. Enggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Enggak berfungsi. Paling mahal itu sehat. Perlu yang mobil mewah didol nggo berobat. Iya. Artinya berarti dagangan mobil mewah kan mahal sehat. Iya. Ya cuma kadang manusia itu ya kurang peduli kadang-kadang lebih mengedepankan mobilnya daripada sehatnya. Ngerti nek sehat itu larang lek loro. Iya, artinya sesuatu hal yang dikatakan penting dan tidak kan melihat situasi dan kebutuhannya ya. Demikian juga dalam interaksi sosial kehidupan bersama paling mahal itu rukun. Iya, tidak ada artinya makmur kalau rukun. Seperti negara yang dihadapi konflik. Iya. Itu negara sakit. Sakit. Iya. Katakanlah seperti di Palestina kan sampai sekarang nggak pernah berhenti. Yang terbaru tuh di Qatar. Qatar kan kemarin baru diserang bom juga. Itu. Kalau itu kan tidak ada artinya makmur. Mobil mewah kalau kasur mau apa? Iya. Sama dengan sehat itu lagi. Nah ini kadang-kadang orang ya itu tahunya kalau sehat itu mahal, lek loro. Nah ini kita FKUB itu berusaha mencegah jangan sampai terjadi. Ya cuma itu tadi kadang-kadang ya loro itu orang dianu lah gitu loh ya orang diarani. Iya. Urung menakan. Iya padahal ya kita harus berupaya lah semaksimal mungkin. Hal yang paling mahal itu dalam kehidupan bersama adalah rukun. Nah, ini peran daripada FKUB. Dan perlu ini ya rodok melebar ya. Saya sering menyampaikan kita ini jadi bangsa Indonesia itu harus bersyukur lah. Saya sering menganalogikan Indonesia itu ibaratnya miniatur dunia. Miniatur dunia. Ya dunia itu kan kemajuan luar biasa. Iya. Ya luar biasa. Lah Indonesia itu termasuk miniaturnya. Namanya pulaunya saja berapa? 17.000 tradisi, budaya, adat, sangat banyak ya. Bahasa ini kok bisa rukun itu luar biasa ya. Salah satunya ada peran dari FKUB itu berarti ya. Kita memberikan pencerahan terus terang saja andaikan ya. Dan kebetulan Indonesia itu oleh Tuhan dianugerahi mayoritas Muslim. Iya, betul. Walaupun bermacam-macam kan mayoritas Muslim, bahkan Muslim terbesar di dunia. Iya, betul. Lah artinya gini, saya yang mikir, lah iya perang dengan negara Islam kan sangat bisa. Iya. Melihat mayoritasnya itu sangat memungkinkan. 9% loh. Iya. Tapi saya heran pada pendiri bangsa ini cerdas sekali. Kenapa ya orang dengan negara Islam? Bahkan sampai akhirnya setelah merdeka kan dibentuk Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara yang namanya Pancasila kan dibentuk Panitia 9. Iya. Yang non muslim hanya 1. Iya. 8 lawan 1 loh. Mister Manamis kalah. Oh iya. Iya. Iya toh. Lah ini ada apa? Oh ternyata saya pikir luar biasa pendiri bangsa. Pertama ya kalau Islam yang mayoritas Muslim ya. Kedua belum namanya sumber daya alamnya. Iya betul. Yang sangat melimpah ruah. Itu andaikan dipaksa negara Islam konsekuensinya NKRI bubar. Bubarnya tuh kenapa ya? Lah sekarang betul mayoritas. Sekarang kalau kita
ke timur sedikit kembali mayoritas apa? Agama Hindu. Belum ke Flores, Papua. Iya. Lah, apa artinya kalau hanya label Muslim tapi menimbulkan perpecahan yang sampai bisa mengundang ya orang luar masuk? Berarti makna dari NKRI bubar itu karena tadi itu ya? Di samping itu kembali kalau dari kacamata Islam tidak ada dalil Quran atau hadis yang mewajibkan mendirikan negara Islam. Oh, tidak ada ya? Kita yang menganut kanjeng Nabi ini ditugaskan rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil muslim, apalagi rahmatan lil Muhammadiyah. Itu kan tafsiran. Nggak ada ya? Oh, enggak ada itu. Iya, iya. Kita jujur aja. Iya, iya. Karena enggak jujur aja. Iya, iya, iya. Loh, kalau saya hanya jujur aja, marilah kita kalau Islam ya kembali misalnya punya Quran, kembali ke Quran. Ada enggak wajib mendirikan negara Islam? Saya tidak pernah selama ngaji itu Allah memerintahkan pada Muhammad untuk mengislamkan dunia, itu enggak ada. Ya arsalna ila rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu maka kecuali untuk rahmat alam. Kan itu? Iya, iya. Bukan hanya rahmatan lil muslim. Iya, iya. Apalagi rahmatan lil NU lil Nggak ada itu ya? Nggak ada. Tapi ya, Iya. fenomena itu ya silahkan aja lah. Tapi yang penting Islam mengatur. Bahkan ya ada satu ayat kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu bangga dengan kelompoknya itu Pasti. Hal yang wajar itu ya? Iya, harus itu. Kalau tidak punya keyakinan gitu ya nanti jadi orang kesini mau, kesana mau ya. Oh, orang yang tidak punya pendirian berarti. Iya, tidak punya pendirian. Ya, maka dari itu harus ada di sana, terus ke sana. Iya. Iya, iya. Misalnya saya sering mengatakan loh, saya lebih senang saudara kita yang Hindu yakin yang paling benar Hindu. Saya malah lebih senang itu daripada semua agama baik kok. Saya kalau Jumat ke masjid, kalau Minggu saya ke gereja. Ke sana ke sini. Apa itu kan usahanya akeh. Iya. Orang tidak apa-apa dijamin loh. Quran mengatakan lakum dinukum yang sudah. Kan gitu lah. Kita maksud saya monggo lah kembali ke kalau memang Islam ya kitabnya Quran ini kembali ke situ. Jadi kembalikan perorangan kelompok ada habisnya. Ya silahkan, tapi Islam mengatur dalam hablum minan nas itu saling menghargai, menghormati. Nah, dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Berarti kanjeng Nabi setelah hijrah di Madinah, kepala pemerintahan di sana kan juga masuk. Ada Nasrani, Hindu dan macam-macam ya. Iya. Tapi yang dikejuan kanjeng Nabi, innama bu'istu liutam lima makarim. Aku ini diutus tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi untuk mendamaikan sebenarnya akhlak itu loh, saling menghormati, menghargai. Iya toh. Untuk mendamaikan dunia ya akhlak dan peran akhlak dalam kehidupan bersama yang majemuk. Ya, seperti Indonesia ada salah satu syair innamal umam akhlaquhum baqiyah fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kejayaan satu bangsa ini sangat ditentukan akhlak bangsa. Begitu akhlak bangsa itu hilang, runtuhlah kejayaan. Jadi peran akhlak ini sangat besar ya. Lah apa artinya ya kalau wis pinter apa sudah oleh akhlaknya tidak apik ya siapa mau menghormati? Iya. Ya maka dari itu Islam sangat mengedepankan akhlak terutama dalam serawung hablum minan nas. Perbedaan silahkan itu. Pada Islam itu Muhammadiyah NU silahkan di dalam ayat sudah jelas apa nama amaluna walakum amalukum. Ya kamu amaliamu silahkanlah keyakinanmu. Tapi kalau antar agama lakum dinukum. Oh iya. Jadi maksud saya itulah Islam itu kembali yang
Wis ra ngono lho, jeneng balik kelompokku kudu lah. Wis ora entek iki. Lah Baik, kita ke Yai Zidno. Ya. Menghadapi situasi sekarang yang seperti yang dikatakan Mbah Yai Muhammad sangat kompleks dengan perkembangan zaman. Strategi apa yang dilakukan FKUB Kecamatan Saradan untuk meningkatkan kepercayaan publik agar dilihat bukan sekadar lembaga formal saja, tapi benar-benar hadir di tengah masyarakat, ikut mengharmonisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Itu gimana? Ya, kami memberi pemahaman kepada warga dengan adanya fenomena yang sekarang ini, terutama dengan adanya medsos yang sekarang ini bisa di framing yang A, B, Iya, B dan A dan segalanya, kita harus seleksi dulu. Ya. Cara menyelesaikannya seperti apa? Jangan sampai begitu ada medsos itu kita langsung mengiyakan. Oh, artinya menelan mentah-mentah Ya, gitu jangan ya? sampai ditelan mentah-mentah dulu. Kalau itu coba tanyakan kepada yang ahlinya. Kalau itu dalam agama, tolonglah ditanyakan dulu kepada yang ngerti agama lah. Oh. Jangan sampai begitu ada di medsos seperti ini perbedaan paham atau apa langsung secara mentah-mentah. Ini salah satunya kita menanggapi, yaitu yang lewat medsos itu jangan sampai langsung ditelan gitu aja. Ya. Tanyakanlah pada yang ahlinya, nanti pasti ada pencerahan. Oh, ini bukan yang benar. Oh, ini hanya dibuat-buat saja. Gitu. Berarti adanya klarifikasi ataupun mempertegas dulu apakah informasi ini memang bisa kita percaya ataukah ini hanya katakanlah kalau sekarang mengatakannya hoax ya, hoax atau penipuan, dikatakan tidak benar. Mungkin tanggapan dari Pak Sekretaris bagaimana? Ya, yang jelas dengan dinamika perkembangan zamannya, perkembangan IT itu luar biasa. Di satu sisi kita lepas dari itu juga akan keterasingan, teralienasi dari ruang lingkup interaksi sosial. Tetapi di tengah-tengah proses derasnya arus teknologi informasi, tentu kita punya kearifan lokal kita. Yang pertama adalah tata nilai agama, yang kedua adalah standar normatif, di mana ruang lingkup kita berada, artinya standar normatif masyarakat Kabupaten Madiun tentunya. Di situ kita dengan arif dan bijak, karena kita juga memiliki sarana interaksi di masing-masing kelompok sosial atau ormas keagamaan yang ada, tentu ini bisa menjadi sebuah filter untuk memverifikasi tingkat kebenaran sebuah informasi yang diterima. Nah, FKUB juga seperti itu dalam rangka sosialisasi peraturan perundangan atau sosialisasi bagaimana tumbuh berkembang maraknya tata nilai yang berasal dari eksternal ruang lingkup Kabupaten Madiun itu luar biasa. Kemasannya sangat lembut sekali. Dan ini juga segmennya mulai dari generasi milenial juga ya, sampai Gen Z itu. Termasuk lansia juga ini, tidak ada yang tidak memegang HP. Iya, betul. HP-nya malah lumayan bagus-bagus ya. Canggih-canggih sekarang. Iya, ada yang jadul ya. Iya. Mungkin ini salah satu bentuk kepekaan atau bentuk baktinya anak terhadap orang tuanya. Jadi kadang malah yang lansia itu bagus-bagus. Makanya ini penting dalam setiap aspek berorganisasi, dalam aspek melakukan kegiatan di tengah ormas keagamaan maupun ormas masyarakat yang lainnya. FKUB itu tidak akan lepas-lepas, tidak akan waleh-waleh istilahnya memberikan semacam pencerahan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara tidak langsung tentu dari karakteristik FKUB ini, saya yakin semuanya akhirnya akan semakin jelas. Iki pengurus FKUB betul ya gitu. Mbah Yai Muhammad ini tokohnya NU ini. Tapi dari auranya, baunya saja, wah ini FKUB. Ya, Yai Haji Yitno juga seperti itu. Nah, ini juga pengurusnya MBCNU juga di NU Sabang. Tapi dari gesturnya, dari performanya, ini baunya FKUB. Oh, artinya pengurus FKUB entah itu kabupaten atau kecamatan tuh di organisasi masing-masing di luar FKUB punya ciri khas ataupun yang menjadi tetap aktif sesuai dengan basic keormasan agamaannya masing-masing. Tetapi dalam tata nilai secara kolektif ini
frameworknya FKUP itu yang sering dipakai. Oh, Karena begitu. mengapa? Ya tadi itu dari tugasnya saja melakukan dialog, melakukan menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan. Maka di intern Islam pun ya kita ini yang dari LDII, yang dari NU, Muhammadiyah ya biasa berinteraksi itu. Karena tadi seperti yang dijelaskan oleh Yai Mukarromen, persoalan itu memang sudah menjadi bagian dari keyakinannya dan harus yakin. Orang tuh sudah yakin mengimplementasikan, Dijamin kok. nah, kan dijamin juga ada. Dan akhlaknya jelas ya masih bagus, gitu loh. Makanya aura seperti ini aura FKUP ya, Iya. aura yang istilahnya bisa menembus batas lah. Jadi totalitas menembus batas itu ya tidak tersekat oleh ruang dan waktu, tidak tersekat oleh perbedaan itu agamanya apa, itu ormas keagamanya apa, tidak. Karena hablum minan nas, interaksi sosial itu standar normatif, tata nilai yang digunakan itu ya standar normatifnya orang melakukan interaksi, komunikasi, atau melakukan hubungan timbal balik. Namanya orang dagang itu kan aturan dagang. Orang kuliah atau sekolah ya juga aturan sekolah. Kita berlalu lintas juga aturan lalu lintas. Kita menyampaikan aspirasi di pemerintah ya juga aturannya menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Jadi seperti inilah FKUP itu akan selalu terus mewarnai dalam tata kehidupan keseharian. Maka kita tegaskan ya, kembali lagi kita harus terima kasih pada pendiri bangsa dengan bisa apa ya namanya ngegulne dasar negara yang namanya Pancasila itu luar biasa itu. Jadi untuk merekatkan kemajmuan itu ya karena adanya Pancasila. Makanya bunyinya itu yang penting itu bangsa Indonesia wajib bertuhan. Makanya pertama kali ketuhanan. Orang bertuhan itu mesti harus berlaku baik, enggak ada ajaran Tuhan manapun kowe mitnah adu domba oleh enggak ada. Semua ngajak rukun dalam hablum minan nas ya. Makanya Pancasila itulah wajib bertuhan. Tuhan siapa? Lakum dinukum waliyadin. Yang penting mari kita patuhi aturan Tuhan yang namanya takwa. Takwa itu kan sportif konsekuen dengan aturan Tuhan. Mencakup hablum minallah maupun hablum minan nas. Jadi kalau sudah hablum minan nas kita sudah sepakat dasar negara, aturan main berbangsa, bermasyarakat, bernegara itu Pancasila itu sudah kesepakatan nasional, wajib dipatuhi. Jadi sekali lagi kita garis bawahi Pancasila itu aturan yang konteksnya hablum minan nas. Jangan ditanyakan baik mana Quran dengan Pancasila itu ngomongan apa ini ya? Itu loh ya. Quran itu wahyu kok itu. Pancasila gayanya manusia lah. Itu loh. Jadi kita itu harus profesional. Jadi sekali lagi Pancasila adalah yang notabene adalah aturan hablum minan nas dalam berbangsa, bermasyarakat, bernegara di Indonesia. Itu sudah final wajib dipatuhi. MUU loh. Siapa yang melanggar perjanjian namanya orang apa itu? Ya enggak boleh. Itu yang marai kesroh di situ itu. Baik, ini yang terakhir. Bagaimana harapan Anda terkait penguatan peran FKUB Kecamatan Saradan ke depan agar tetap relevan dan bermanfaat dalam menjaga kerukunan nasional? Ini nanti dijawab oleh semuanya, bisa bergantian. Dari Pak Yai Suyitno dulu. Harapan kami dengan adanya FKUB, kami sebagai Ketua FKUB Kecamatan ini mengharapkan kebersamaan, kenyamanan dari tiap-tiap desa yang ada di Kecamatan Saradan. Marilah kita meyakini apa yang kita yakini masing-masing, bahwa yang kami lakukan ini benar dan ini tidak akan mengganggu kepercayaan ormas lain. Sehingga dengan demikian secara tidak langsung kalau di tiap desa ini baik, di tiap kecamatan ini baik, maka akan naik ke tingkat kabupaten juga akan menjadi baik. Jadi harapan kami, mari kita bersama-sama menjalankan tugas fungsi masing-masing sesuai dengan tupoksinya,
jenengan duduk di desa, mari jenengan bina di desa, kami di kecamatan juga bina FKUB di kecamatan, sehingga akan jalan dan ini akan nanti memudahkan FKUB yang ada di Kabupaten Madiun. Saya kira cukup itu aja. Ya baik, silakan Pak Sekjen. Ya, jadi sesuai dengan struktur hierarki FKUB dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa serta kelurahan. Beberapa kali kita yang di kabupaten juga kegiatan-kegiatan yang bersifat eksternalisasi nilai kerukunan, terutama pengurus FKUB kabupaten sering kita libatkan untuk melakukan kegiatan sosialisasi atau kegiatan eksternalisasi nilai itu mesti selalu koordinasi dan melakukan bersama-sama dengan Dewan Penasihat di level kecamatan, yaitu Forkopimcam, mulai dari camat, kepala KUA, Bendan Ramil, Kapolsek, sampai elemen yang lainnya itu dalam rangka melakukan kegiatan bersama, yang mana kegiatan itu ya juga melibatkan seluruh komponen kemasyarakatan yang ada di ruang lingkup tersebut. Dan insya Allah ini kalau nanti semoga saja dengan Madiun itu agar lebih meningkat. Jadi jargon Madiun kan harmonis bersahaja ya. Bersahaja. Harmonis, sehat, bersahaja itu harus menampakkan bagaimana eksistensi diri itu bisa ditumbuh kembangkan, terutama dalam rangka pemenuhan dan pemberdayaan forum kerukunan umat beragama untuk terwujudnya Madiun yang bersahaja ya. Jadi, bersahaja itu ya tentu sebuah keinginan bersama, yang mana kepala daerah kita, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati itu dengan jargon harmonis dan bersahaja, FKUB siap mengawal untuk berdaya masyarakat umat beragama mulai dari level pengurus FKUB kabupaten, kecamatan, dan desa serta kelurahan se-Kabupaten Madiun itu ya saya kira. Baik, Pak Yai. Ya, kalau saya kembali kita punya misi ya, yaitu interaksi sosial yang imtak, serawung yang dilandasi iman dan takwa, karena kita semua orang bertuhan. Tidak ada ajaran Tuhan manapun, agama manapun yang ngejak kisruh itu, semua agama dalam hablum minan nas sama. Banyak ayo rukun, tidak boleh memfitnah, domba, bohong, itu semua agama melarang. Dan mari kita patuhi namanya takwa. Ya saran saya monggo masing-masing agama sing tenanan lek beragama sing takwa, Kristen ya sing takwa, kalau Tuhan Hindu juga itu. Kalau perlu aliran kepercayaan itu ajarannya budi luhur. Iya toh, akhlakul karimah sing tenanan itu, sehingga kerukunan itu terwujud dan dimulai dicontohilah, diberi uswah contoh. Contoh itu rumusnya dari atas ke bawah. Dari pemimpin ke, jangan dari bawah ke atas, namanya demokrasi. Kalau contoh kan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah lah, dari orang tua pada anak, guru pada murid. Jangan diartikan presidennya iyalah, pokoknya dari atas ke bawah, itu rumusnya begitu. Sebab pada salah satu syair ya, mohon maaf ini jadi kita dengar, fasadun kabirun alimun tahabikun wa akbaru minhu jahilun mutanasitun, yang artinya ada kerusakan besar akibat dari dua hal. Pertama, ngalimun muntahadikun, orang yang dikenal tokoh, pandai, pintar, ahli hukum, itu melakukan kesalahan, itu akan membawa kerusakan besar. Iya, itu contoh itu ulama atau hakim melakukan pelanggaran hukum ya, itu sudah akan membawa kerusakan besar. Ya, yang lebih besar lagi, wa akbar itu jahilun melakukan. Orang bodoh sok ngaku pinter. Wong dudu sopir sok pinter sopir ya. Gawat loh itu. Bro Iya, bukan ahli elektro, pasang servis elektro ya. Nyetrum sudah ya. Selenteng di mana-mana. Bukan ahli politik, ngomong politik ya. Terjebak akhirnya. Ya rusak semua. Gitu loh. Jadi itu contoh itu monggo dari pengurus FKUB itu saya berharap bisa memberikan
contoh kerukunan. Iya, Apalagi sekarang itu kan ada istilah moderasi beragama. Agama. Beragama yang moderat lah. Ojo fanatik susah. Paling susah ngadewi fanatik gitu. Sejak ngomong siji tambah siji loro nu angel. Sing ngomong sapa? Kelompokku Paudu. Ya itulah antara lain ya kita memberikan pencerahan-pencerahan seperti itulah. Insya Allah akan terwujud satu kerukunan yang tadi saya lihat paling mahal dalam kehidupan bersama. Ya, amin. Saya rasa itu, terima kasih. Ya, baik. Demikian tadi bincang-bincang kita hari ini. Semoga apa yang jadi perbincangan ini menjadikan sebuah inovasi dan pemahaman bagi kita semua. Ternyata FKUB di tingkat kecamatan itu bergeraknya seperti apa, perannya seperti apa, dan mungkin kegiatan yang dilakukan apa ternyata kan sangat kompleks. Dan ini bisa menjadi materi kita bersama dan untuk saling mengevaluasi antara elemen masyarakat dengan FKUB di level kecamatan atau level desa. Kita kembali ke segmen berikutnya.